ruled in. That's a big save. Harbour. Everton again. Into the byline. Just firing. That one across. Look how open the gap. He's a super. Shirt's going forward. Sepak bola Asia Tenggara nampaknya sedang memasuki era baru. Berkat Indonesia ajar bagaimana main bola, Singapura lolos Piala Asia 2027. Sebuah era di mana peta kekuatan mulai berubah dan kejutan-kejutan besar bermunculan dari negara-negara yang selama ini tertidur panjang. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Dan semua itu dimulai dari kebangkitan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Garuda bangkit begitu cepat mencatatkan sejarah demi sejarah di panggung internasional sehingga membuat dunia menengok ke Asia Tenggara. Tidak bisa dipungkiri prestasi Indonesia ini telah menjadi sumber motivasi bagi para tetangganya. Negara-negara ASEAN seakan terpacu. Bahkan beberapa negara sampai melakukan langkah ekstrim. Malaysia misalnya rela melakukan naturalisasi instan yang sempat menuai kontroversi saking paniknya melihat rival terbesarnya melesat terlalu jauh. Dan kini kejutan berikutnya datang dari negara kecil yang selama ini selalu diremehkan, Singapura. Setelah 41 tahun absen, mereka akhirnya lolos ke Piala Asia. Dan inilah cerita soal Malaysia yang justru terancam gagal lolos saat tim-tim ASEAN sedang pada bangkit. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ASEAN sedang berada dalam masa perubahan besar dalam sepak bola. Perubahan ini terasa sangat nyata, tidak hanya bagi satu negara saja, tetapi juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di kawasan. Dan ketika bicara soal perubahan, kebangkitan paling menonjol jelas datang dari Indonesia. Perjalanan sepak bola Indonesia dalam 3-4 tahun terakhir terasa dipenuhi kejutan, tantangan, dan capaian yang membuat negara-negara lain di kawasan ikut memperhatikan dengan seksama. Indonesia bergerak begitu cepat lolos ke Piala Asia 2023 lalu kembali memastikan tempat untuk edisi 2027 tanpa kualifikasi seakan menjadi tanda bahwa level permainan Indonesia semakin stabil. Kemudian muncul lagi keberhasilan tampil di Piala Asia U17 hingga tampil megah di Piala Dunia U17 2025 yang membuat perhatian media internasional ikut tertuju ke tim Garuda. Selain itu, keberadaan banyak pemain abroad yang merumput di kompetisi Eropa ikut mengubah cara pandang negara-negara tetangga. Ketika mulai banyak pemain keturunan Indonesia berada di Belanda, Inggris, Italia, Belgia, bahkan sampai klub-klub besar Eropa. Negara-negara ASEAN yang selama ini merasa aman di posisinya mulai mengangkat alis. Karena selama puluhan tahun, kawasan ASEAN sering dianggap sebagai kawasan dengan standar kompetisi yang jauh di bawah Timur Tengah dan Timur Asia. Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia pernah sesekali mengangkat wajah kawasan di level Asia, tetapi tidak pernah sampai memberikan efek domino yang sebesar kebangkitan Indonesia saat ini. Keberhasilan Indonesia seakan mengirimkan pesan sederhana yang sangat keras. Kalau Indonesia bisa mencapai level itu, kenapa kita tidak mencoba hal yang sama? Efek semacam ini terlihat jelas. Negara-negara di ASEAN mulai memperbaiki model pengembangan pemain. Mulai mencari pemain keturunan, mulai membuka peluang naturalisasi, dan semakin mempercepat modernisasi sepak bolanya. Tidak heran bila Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan Kamboja saling memperhatikan perkembangan satu sama lain. Di titik ini, Indonesia seakan berperan sebagai katalis, sesuatu yang membuat negara lain merasa terpacu. Dan ketika kompetisi Asia semakin berat, negara-negara ASEAN mengambil langkah yang sejalan. Mereka bersama-sama memperkuat tim lewat pemain naturalisasi dan pemain keturunan. Hampir seluruh negara ASEAN kini memakai model serupa. Indonesia punya banyak pemain diaspora dari Belanda, Belgia, Inggris, Filipina sudah lama diisi pemain diaspora dari Eropa dan Amerika. Thailand mulai memperluas jaringan ke luar negeri,
Vietnam mulai membuka pintu secara perlahan. Malaysia sempat memiliki 7 bintang naturalisasi sebagai tulang punggung, begitu pula Singapura. Langkah mereka terasa lebih sederhana tetapi tetap strategis. Singapura sudah lama memiliki tradisi naturalisasi lewat program Talent Scrum. Meskipun ada masa ketika program ini berhenti, belakangan negara ini kembali berusaha menarik pemain kelahiran luar negeri yang punya potensi membantu tim nasional. Beberapa pemain kelahiran luar negeri yang masuk tim Singapura memang memberi dampak terutama di posisi gelandang. Salah satunya adalah Kyoga Nakamura, seorang pemain kelahiran Jepang yang akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Singapura. Selain itu, ada juga pemain naturalisasi lain Singapura seperti Song Eum yang berasal dari Korea. Bagi Singapura, penambahan pemain kelahiran luar negeri menjadi cara untuk menyeimbangkan kualitas Song karena mereka sadar bahwa kompetisi domestik cukup kecil sehingga butuh tambahan tenaga dari luar. Dan ya, keputusan untuk menaturalisasi pemain itu akhirnya kini berbuah hasil. Singapura tampil jauh lebih percaya diri, bermain lebih berani, menunjukkan organisasi yang lebih rapi, dan terlihat punya ambisi baru yang tidak muncul dalam beberapa dekade terakhir. Tim mereka tampil lebih keras, lebih terstruktur, dan tidak lagi mudah menyerah. Puncaknya datang ketika Singapura menumbangkan Hong Kong dengan skor 2-1. Kemenangan itu terasa sangat emosional untuk para pendukung mereka karena kemenangan tersebut memastikan posisi Singapura sebagai pemuncak grup C. Dan yang lebih menakjubkan, ini adalah kali pertama Singapura lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi. Penantian mereka akhirnya selesai setelah 41 tahun. Sebuah jarak yang sangat panjang sampai generasi sepak bola Singapura sempat kehilangan harapan dan arah. Namun sekarang semuanya berubah. Mereka mencatat sejarah besar. The Lions membuktikan bahwa mereka masih punya tempat di peta sepak bola Asia. Tidak sedikit yang menilai bahwa kebangkitan Singapura karena ini tersulut oleh kebangkitan Indonesia beberapa tahun terakhir dan pemain naturalisasi. Seperti menjadi jembatan instan ketika melihat bagaimana Indonesia mengubah struktur sepak bolanya. Memakai banyak pemain diaspora dan perlahan menembus kompetisi Asia, Singapura merasa bahwa peluang mereka ternyata tetap ada. Karena kebangkitan Singapura dalam kualifikasi Piala Asia 2027 terasa seperti sebuah kisah yang lama sekali ditunggu oleh para penggemar sepak bola mereka. Singapura selama bertahun-tahun selalu kesulitan untuk bersaing di level Asia. Bahkan, sebelum keberhasilan mereka kali ini, Singapura belum pernah lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi normal. Satu-satunya momen mereka tampil adalah ketika mereka menjadi tuan rumah pada tahun 1984. Sejak itu setiap kampanye kualifikasi terasa berat, penuh tekanan, dan penuh rasa frustasi. Tahun berganti tahun, pelatih berganti, pemain berganti, tetapi perjalanan Singapura di level Asia seolah terhenti di titik yang sama. Sehingga akhirnya pada perjalanan panjang kualifikasi Piala Asia 2027, sesuatu yang sangat besar akhirnya terjadi. Perlombaan lolos ke Piala Asia 2027 sejatinya masih panjang dan dua negara yang sangat berambisi untuk menyusul adalah Thailand dan Vietnam. Thailand punya kualitas yang cukup stabil selama bertahun-tahun. Mereka sering menjadi pesaing utama di Asia Tenggara dan memiliki kompetisi domestik yang paling berkembang.